Baiklah anak-anak, di video ini kita akan menulis karakteristik antara apa itu pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Simak videonya yang baik. Pada video kali ini kita akan mengidentifikasi karakteristik pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga memiliki banyak pantai. Semua provinsi yang ada di Indonesia memiliki pantai. Letak pantai berada di daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Ciri-ciri tanah di pantai biasanya landai dan berupa pasir. Akan tetapi ada pula pantai yang berupa tebing terjal dan curam. Sumber daya alam yang ada di pantai diantaranya yaitu angin laut dan air laut. Angin laut dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Sedangkan air laut dapat dimanfaatkan untuk membuat garam. Pantai memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Di antaranya yaitu sebagai objek wisata, tambak garam, perkebunan kelapa, pemukiman bagi nelayan, pembudidayaan ikan-ikan laut dan juga rumput laut, juga pelabuhan, tempat berhentinya kapal laut. Sedangkan mata pencaharian masyarakat di sekitar pantai diantaranya adalah nelayan, petani garam, peternak ikan, pembudidaya rumput laut, penjual makanan laut, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, kita barusan telah mendengar karakteristik dari pantai. Pantai itu bersebelahan langsung dengan laut. Di mana di pantai ini biasanya banyak masyarakat menggunakan pantai ini sebagai tambak ikan, menangkap ikan biasanya, dan memelihara ikan dan membuat garam. Di pantai ini banyak kita lihat di wilayah pantai, misalnya di Sabang, orang sangat memanfaatkan pantai itu, karena dengan pantai itu orang bisa meningkatkan aktivitas ekonomi mereka dan hidup mereka akan baik, karena ketika mereka tinggal di pantai tersebut mereka bisa menangkap ikan. Baik, kita lanjut ke yang kedua, yaitu daratan tinggi. Berikutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan air laut. Ciri-ciri dataran tinggi yaitu terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi biasanya tidak sama dengan bukit, karena dataran tinggi memiliki ketinggian lebih tinggi daripada bukit. Dataran tinggi ditunjukkan oleh warna kuning dan orange kemerah-merahan pada peta. Sumber daya alam yang terdapat di dataran tinggi yaitu udara yang sangat sejuk dan tanah yang sangat subur. Dataran tinggi memiliki banyak manfaat bagi manusia. Banyak masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di daerah dataran tinggi. Berikut contoh-contoh pemanfaatan dataran tinggi. Di antaranya yaitu sebagai lahan pertanian sayuran seperti wortel, brokoli, kobis, juga lahan pertanian buah-buahan. Selain itu, juga digunakan untuk lahan perkebunan teh, cengkih, kopi, dan kinang. Juga digunakan sebagai lahan peternakan sapi penghasil susu, area pemukiman penduduk, juga tempat peristirahatan dan tempat rekreasi. Sedangkan mata pencaharian masyarakat di daerah dataran tinggi diantaranya yaitu sebagai petani, peternak,
juga pelaku usaha, penyewaan tempat peristirahatan, dan masih banyak yang lainnya. Ada beberapa kabupaten dan kota di Indonesia yang terletak di dataran tinggi. Contohnya, Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah. Juga terdapat dataran tinggi Dieng yang dikenal sebagai negeri di atas awan karena sering terjadi fenomena alam berupa gumpalan-gumpalan awan yang melayang-layang. Fenomena ini biasanya terjadi pada pagi hari. Dataran rendah adalah dataran yang luas. Baik, yang poin kedua yaitu daratan tinggi. Daratan tinggi terletak atas 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya daratan tinggi ini udaranya sangat sejuk, seperti yang kita ketahui Takengon, Gayorus, dan sekitarnya. Manfaat daratan tinggi banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di sana sebagai berkebun, beternak, beternak lembu, mungkin banyak di sana, sapi peras dan lain-lain. Dan berkebunnya orang daratan tinggi, misalnya wortel, cengkeh, kopi dan teh. Sangat bermanfaat bagi kita karena di dataran tinggi ini banyak orang membuat sebagai penginapan karena keindahannya di atas 500 di atas permukaan laut. Baik, kita akan lanjut yang ketiga yaitu dataran rendah. Dan terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah biasanya terletak di dekat pesisir atau pantai. Akan tetapi ada pula yang terletak di daerah pedalaman. Pada peta, dataran rendah biasanya ditunjukkan oleh warna hijau. Ketinggian dataran rendah cenderung merata, sehingga memudahkan manusia dalam beraktivitas. Sumber daya alam yang terdapat di dataran rendah diantaranya adalah tanah yang luas dengan beragam kondisi, suhu udara yang normal, tidak terlalu dingin, sehingga tanaman dapat tumbuh subur. Dataran rendah dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan manusia. Contoh-contoh pemanfaatan dataran rendah yaitu yang pertama, sebagai lahan pertanian, diantaranya menanam padi, jagung, kacang panjang, timun, buah mangga, dan lain sebagainya. Juga untuk lahan perkebunan, diantaranya lahan tebu, lahan karet, dan kelapa sawit. Juga untuk lahan peternakan, berbagai macam hewan unggas, mamalia, juga ikan. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai area perindustrian berupa berbagai macam pabrik juga perkantoran. Juga area pemukiman atau perumahan penduduk. Sumber mata pencaharian di daerah dataran rendah juga sangat beragam. Di antaranya yaitu petani, peternak, pelaku usaha, pegawai kantor, buruh, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, yang ketiga kita telah melihat dan mendengar tentang dataran rendah. Dataran rendah ini terletak antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah seperti yang kita tinggal sekarang. Kita banyak melihat orang bertani, berkebun, dan lain sebagainya. Mungkin di dataran rendah ini banyak orang memanfaatkan untuk beternak kambing, ayam, dan lain sebagainya. Mungkin dari itu kita bisa membedakan antara dataran tinggi dengan dataran rendah. Kalau dataran tinggi permukaannya 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Tapi kalau dataran rendah antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Baik, dari video tadi ada yang ingin bertanya? Bapak rasa sudah paham semua. Baik, kita akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk setiap kelompok untuk mengerjakannya. Langkah-langkah pekerjaannya yaitu kalian boleh